Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Aska. Sudah lama banget ya nggak ada konten di channel ini. Udah sekitar 2 minggu yang lalu terakhir aku buat konten mengenai unboxing tripod Takara 173A. Dan sekarang aku tuh baru sempet buat video reviewnya. Oke, di video kali ini aku tuh nggak mau ribet-ribet ya, takutnya nanti kalian juga nggak maksud sama aku omongin. Jadi aku mau bahas yang simpel-simpel aja. Aku harap kalian tuh tonton video ini sampai habis ya, biar nanti kalian tuh nggak nanya lagi gitu. Karena masih ada banyak orang yang nanya ke aku mengenai hal yang udah aku jelasin di video gitu. Jadi kalau aku ngulang hal 2 kali itu kayaknya nggak asik di akunnya aja gitu. Jadi mendingan kalian tonton videonya sampai habis biar kalian maksud. Dan kalau kalian masih belum maksud, ulangin lagi sekali lagi. Kalau masih belum maksud lagi, silahkan kalian tulis di kolom komentar yang ada di bawah ya. Jadi ya repot aja gitu kok jelasin yang ada di video 2 kali. Oke, di sini udah ada tripod Takara Eco 173A. Dimana tripod ini udah pernah aku unboxing ya di video sebelumnya, ada di sini videonya. Tapi tenang aja, kalau kalian kelewatan yang di sini tadi, kalian tuh bisa cek aja link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Di situ udah aku taruh juga link video unboxing dari tripod ini gitu. Jadi karena udah ada video unboxingnya, aku nggak perlu lagi jelasin apa aja sih paket yang ada di dalamnya. Silahkan kalian tonton aja. Oke lah, nggak mau lama-lama, kita langsung aja yuk bahas tripod Takara Eco 173A. Seperti biasa ya, kalau kita bahas tripod, yang mau kita bahas tuh ada 2, yaitu spesifikasi dan kemampuan tripodnya. Kita langsung aja masuk ke spesifikasinya. Tripod Takara Eco 173A ini terbuat dari bahan aluminium alloy, yaitu percampuran antara aluminium dengan plastik. Ya menurutku bahan aluminium alloynya ini udah lumayan bagus ya, beda sama tripod yang udah pernah kita bahas sebelumnya, tripod 3110 dan tripod 3120 itu ternyata bener-bener beda. Dan ya mungkin nanti aku bakal buat video compare-nya aja si Takara 173 ini sama tripod 3120, dan tunggu aja videonya nanti kalau aku udah beli tripodnya, karena barusan aja tripod itu laku dan ya mungkin aku bakal beli lagi nanti untuk compare aja sama tripod ini gitu. Jadi tunggu aja videonya. Dan beberapa bagian tripodnya juga itu masih terbuat dari plastik ya, kayak di headnya, di flip locknya, sama di sendi-sendi tripodnya itu masih terbuat dari plastik. Tapi untuk kakinya sendiri itu udah terbuat dari bahan aluminium alloy. Aku sih lumayan suka sama detail-detail kecil yang dikasih sama Takara. Misalnya kayak di kakinya ini Takara tuh ngasih busa ya di sini. Itu biar enak kita pegang-pegang gitu kan. Dan sengaja banget dia kasih cuma 2 busa, karena kalau dia ngasih 3 busa di sini itu tulisan Takara itu bakal ketutupan. Dan lagi di bagian bawah itu dia kayak kasih penutup gitu. Itu kan ya lumayan bagus lah menurutku. Dan detail di bagian penguncian kakinya juga itu lumayan rapih. Jadi menurutku kayaknya Takara ini lumayan niat ya buat tripod ini gitu. Sengaja banget dibuat untuk nyaingin tripod yang sebelumnya udah pernah kita bahas gitu. Ya ini lumayan sih untuk pesaing. Dan satu lagi detail yang aku suka dari tripod ini adalah di bagian headnya. Dimana tripod dengan harga di bawah 100.000, kalian tuh udah dapat mode penguncian Quick Lever Lock. Jadi headnya ini udah bisa kita lepas kayak gini. Nih, headnya udah bisa kita lepas kayak gini gitu. Beda sama tripod 3110 dan 3120 itu masih nggak bisa dilepas kayak gini gitu. Ya lumayan ya, detail dari Takara itu lumayan bagus menurutku di bagian spesifikasinya. Kita lanjut dulu. Kita taruh lagi ya. Dah. Dan selanjutnya kita bahas ukurannya. Untuk ukurannya sih sebenarnya udah terpampang jelas banget ya di kardus tripod ini. Bisa kalian lihat, tripod ini dalam keadaan terlipat memiliki tinggi 37 cm. Dan tinggi minimumnya itu 35 cm. Dan tinggi maksimalnya itu 106 cm. Dan itu menurutku udah cukup jelas ya untuk mendeskripsiin seberapa tinggi tripod ini. Tapi note dulu sedikit, kalau kalian beli tripod itu biasanya tingginya itu nggak murni segitu. Kadang lebih pendek, kadang lebih tinggi. Jadi ya wajar-wajar aja. Kalau yang aku dapat di sini sih tingginya itu cuma 104 cm, nggak sampai 106 cm. Tapi is oke lah, yang penting dia cuma kaca sedikit. Kalau kaca sampai 5 cm itu baru aneh sih menurutku. Kita lanjut, dan di sini dia tuh punya 4 section dan 3 stack section. Karena agak sedikit rancu aja gitu sama di kardusnya yang bilang kalau tripod ini cuma punya 3 section. Mungkin 3 section yang bisa dipanjangin kali ya, bukan 3 section kakinya gitu. Jangan sampai kalian tuh salah beli dan salah ngartiin section itu apa. Jadi section itu adalah bagian kaki. Panjang lagi, nanti aku jelasin di video selanjutnya aja, oke? Kita lanjut dulu. Yang terakhir, tripod ini memiliki berat itu nggak nyampe setengah kilogram. Jadi ya masih enteng gitulah. Untuk dibawa kemana-mana itu masih ringan. Malah ada yang bilang kalau tripod ini adalah salah satu tripod traveling. Ya mungkin aja sih, ya, kita yain aja gitu kan. Mungkin segitu aja sih spesifikasi dari tripod ini. Sekarang langsung aja yuk kita bahas kemampuannya.
Tripod ini digadang-gadang sama Takara itu mampu menopang beban hingga 2,5 kg. Itu sih seharusnya udah mampu ya menopang kamera seperti mirrorless dan DSLR. Tapi aku pribadi itu kurang nyaranin ke kalian untuk pakai di kamera. Malah menurutku ini udah cocok banget, sangat cocok untuk dipakai di HP. Tapi kalau untuk kamera sih menurutku masih kurang. Jadi kalau kalian mau beli tripod HP, aku bakal nyaranin tripod ini. Tapi kalau kalian mau beli tripod untuk kamera, aku kurang nyaranin tripod ini. Paham ya? Tapi itu kembali lagi ke kalian sih. Kalau kalian memang budget sangat tipis dan mungkin kalian butuh tripod untuk kamera, ya monggo-monggo aja. Cuma aku kurang nyaranin, oke? Dan lagi kemampuan yang bakal kita bahas selanjutnya adalah kemampuan panning dan tiltingnya. Ya, kemampuan dari pergerakan kepala tripod ini. Sebenarnya sih cara pakai tripod ini udah dijelasin ya di kardusnya. Jadi kalau kalian beli tripod ini seharusnya kalian udah tahu gimana cara pakai untuk panning dan cara pakai untuk tilting di tripod ini. Karena udah jelas banget di kardusnya tuh tertulis dan ada gambarnya gitu. Jadi aku rasa kalian bakal paham. Jadi panning itu gerakan menengok ke kanan dan ke kiri. Sementara tilting itu gerakan dongak ke atas dan ke bawah gitu. Udahlah, biar kalian makin jelas lagi, langsung aja yuk kita tes hasil panning dan tilting menggunakan tripod Takara Eco 173A. Hayo. Nah, itu tadi ya hasil panning dengan menggunakan tripod Takara Eco 173A. Menurutku pribadi ya, dengan harga 80.000 yang aku dapat, itu sih udah lumayan bagus. Tapi tetap aja sih, dengan harga segitu, ya hasil panning dan tiltingnya tuh masih kurang smooth. Tapi menurutku ya is oke aja, kalau kalian tuh YouTuber pemula atau mungkin orang yang baru belajar buat video, itu masih oke kok. Jadi footage-nya itu nggak harus stabil banget, yang penting dia udah bisa lumayan stabil dikit aja itu udah bagus. Makanya aku lumayan nyaran ke kalian untuk yang punya budget sangat tipis dan mau punya tripod yang lumayan bagus, tripod HP ya khususnya. Tripod Takara Eco 173 ini udah lumayan bagus kok. Jadi kalau kalian mau lirik, monggo-monggo aja. Tapi kalau kalian bisa nabung lagi sedikit, mungkin kalian bisa dapat tripod yang kemarin udah aku bahas. Tripod Excel Promos, videonya tuh ada di sini. Ya. Dan aku juga taruh kok linknya di kolom deskripsi yang ada di bawah. Jadi bisa kalian cek lagi aja, nggak apa-apa. Kalau kalian nabung lagi sedikit, kalian bisa kok dapat tripod itu. Karena ya harganya tuh nggak terlalu jauh gitu, cuma cuma selisih 60.000 aja gitu kan. Jadi ya, kalau aku jadi kalian sih, aku bakal nabung lagi sedikit. Karena tripod yang itu udah jelas lebih besar ya, dan lebih kokoh dibanding tripod ini. Tapi kalau kalian budgetnya sangat tipis, lagi-lagi ya, sangat tipis, dan mau punya tripod HP yang lumayan bagus, ini udah lumayan cocok sih. Tapi aku kurang nyaranin untuk kamera mirrorless dan DSLR gitu. Memang cocoknya ke HP aja, menurutku. Tapi gimana menurut kalian? Tulis aja di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, mungkin segitu aja ya video dari aku. Kalau misalnya kalian masih bingung sama yang aku bilang tadi, masih ada yang mau ditanyain, monggo tulis aja di kolom komentar yang ada di bawah. Tapi pastiin dulu apa yang kalian tanyain itu memang belum aku bahas di video ini gitu. Kalau kalian merasa channel ini lumayan bermanfaat, kalian bisa bantu support aku dengan cara subscribe, like, dan komentar apapun. Itu bakal memperbagus analitik channel aku gitu kan. Dan kalau bisa share ke teman kalian yang membutuhkan informasi mengenai tripod. Oke, itu aja. Terima kasih. Sekian, aku Aska. Ketemu lagi di video selanjutnya. Udah lama gak buat video, jadi gak aku gini. Dadah.